Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Nep Studio. Hari ini aku mau melanjutkan belajar bareng kita di Free Code Camp. Kemarin kita udah sampai ke step 33 dan hari ini aku mau lanjutin ke step 34. Yuk kita bareng-bareng teman-teman. Langsung klik aja step 34-nya. Ini hasil kita kemarin udah ada warna oranye, hijau dan juga ungu. Itu adalah perpaduan warna dari menggunakan color RGB di dalam CSS-nya. Seperti ini perpaduan warnanya kemarin. Kita baca selanjutnya step 34 kita disuruh ngapain? Ada tiga color, green plus yellow, blue plus cyan dan red plus magenta. Hasilnya ini untuk membuat warna kartus green, update RGB function di one, rednya jadi 127 dan green maximum value. Oke, kita ke one dulu. Red katanya dirubah menjadi 127, berarti yang pertama red itu jadi 127 dan greennya maksimum, green yang tengah ya teman-teman, karena RGB red green blue maksimumnya 255. Warnanya jadi ini apa namanya, kartus green teman-teman. Baik, lalu kita yang ke ini, yang ke two, kita suruh membuat warna azure, update the RGB, green jadi 127 dan blue maksimum. Tukeran aja sebenarnya 127 dan blue-nya masih maksimum 255. Lalu yang terakhir kita disuruh merubah blue-nya 127 dan red-nya maksimum. Red maksimum 255 dan blue-nya 127. Ya, warnanya jadi ungunya kayak semacam keping ya. Kita cek dan submit. Step 35 sekarang kita punya primary, secondary dan tertiary color. Ini akan memudahkan kita mengetahui teori warna, konsep teori warna dan bagaimana mereka untuk mengimplikasikan suatu desain. Yang pertama, di dalam 1, 2 dan 3 adjust value RGB-nya background color. Suruh set menjadi pure black. Remember that RGB function use the additive color model where color star of red, green, and blue increase. Pure black berarti hitam semua mungkin ya teman-teman. Kita coba 0 0. Kopas aja, copy, paste, paste. Lalu submit karena udah benar. Lalu step 36, to color that are possible jika to complete color are combined. Oke, perintahnya di RGB function untuk kelas yang one, set merahnya menjadi maksimum to produce pure red maksimum 255, dan kelas yang kedua set value-nya menjadi maksimum di green 255. Cek to produce cyan function set red value to the max of 255 and RGB function to the value of green and blue. Blue nya belum, 255. Submit. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung baca aja perintahnya. Di dalam H1 gunakan RGB function untuk set background colornya to cyan. Oke, background color, sorry, RGB
berarti 255 titik koma. Back back check kurang K, background color. Background color RGB tanpa spasi teman-teman. Baik, di selanjutnya di kelas 1 gunakan RGB function untuk men-set background color menjadi hitam, dan di kelas yang kedua setnya menjadi red. Oke, kita kembalikan lagi jadi hitam berarti, dan kelas yang 2 menjadi red. Berarti di sini 255, yang lainnya 0. Seperti ini. Cek, lalu submit. Selanjutnya sekarang gunakan RGB function untuk membuat kelas yang kedua background colornya menjadi black. Oke, kita bermain-main warna aja sepertinya di step yang kali ini ya teman-teman. Nggak tahu apa tujuannya, bolak-balik hitam merah ganti lagi, padahal gitu-gitu aja ya. Ikutin aja pokoknya teman-teman. Di sini kita disuruh menggunakan RGB function dan rubah kelas 2 nya, set background colornya menjadi black. Berarti 255 kita ganti jadi 0 teman-teman, jadi hitam di sini. Lalu submit. Step 40, di H1 kita tambahkan properties background color. Oh sorry, kita disuruh remove background colornya. Bete ya, kurang kerjaan banget kali. Submit. Oke, di div yang pertama ubah kelas 1 menjadi red. Oke, 1 jadi red, lalu submit. Jadi hilang teman-teman, karena di CSS nya bukan red yaitu 1. Nah ini dia, kita disuruh mengupdate kelas 1 itu menjadi red, tapi masih hitam. Gak apa-apa, cek aja karena disuruhnya begitu. Submit. Lalu update RGB function di red menjadi maksimal. Oke, berarti 255. Lalu submit. Nah di step selanjutnya kita disuruh merubah juga kelas yang kedua menjadi green dan kelas yang ketiga menjadi blue. 2 berubah menjadi green dan 3 menjadi blue. Benar, dan kita submit. Selanjutnya kita juga disuruh mengupdate 2 menjadi green, sesuai dengan div-nya tadi, green, berarti 3 jadi blue. Cek, lalu submit. Kita disuruh membuat warna menggunakan hex color atau hex code. Di dalam green CSS rule, background colorsnya 00 untuk red, FF untuk green, dan 00 di blue nya. Kita ganti menggunakan ini, berarti hashtag atau pagar 00 FF 00. Submit. Nah, selanjutnya 00 adalah maksudnya 0%, FF itu 100% maksimal, sama dengan 255 kalau di RGB maksudnya FF itu. Selanjutnya kita disuruh menurunkan intensitas dari greennya dengan menyeting menjadi 7F. Oh salah, 07.
Oke, save. CSS HSL function terdapat 3 value katanya, dari 0 sampai 360 untuk hue dan 0 sampai 100% untuk saturation dan 0 sampai 100% untuk kecerahannya, lightness. Dan perintahnya di kelas blue kita disuruh merubah menggunakan HSL hue-nya jadi 240, saturation-nya 100%, lalu lightness-nya 50%. Oh, ini kurang L. HSL. Oh, jadi biru. Menjadi blue. Oke, selanjutnya kamu sudah belajar bagaimana men-setting warna. Tapi kamu juga dapat menggunakan warna transisi, yaitu gradient. Ada yang namanya linear gradient untuk memberikan kontrol arah transisi. Lalu ada linear gradient image background. Oke. Di dalam red, ubah background properties menjadi background aja. Berarti kita hapus colornya seperti ini. Linear gradient function itu sangat fleksibel katanya, karena ini basic syntax untuk digunakan di tutorial ini. Lalu ada juga gradient direction katanya untuk menggunakan transisi color pertama dan warna kedua. Oke, sekarang kamu akan menerapkan merah ke hijau along 90 degree force maker. Oke, di dalam red katanya kita suruh setting background properties menjadi linear gradient, lalu 90 derajat gradient direction. Oh, kita coba background jadi linear gradient, value nya 90 degree, 90 derajat, cek dan submit. Oke, selanjutnya kamu akan menggunakan RGB function untuk warna gradient ini. Di linear gradient, gunakan RGB function to set first color argument to pure red. Berarti apa value-nya kita ganti gitu. Kita coba ya. RGB red-nya 255, lalu 0 dan 0. Background properties linear gradient, 90 degree nya tetap 90 degree, sorry, degree, lalu submit. Oke, next di step 52 teman-teman, kamu ingin melihat gradient, kamu tidak melihat gradient function, jadi ya tidak bekerja karena memang malah jadi hilang. Di linear gradient function yang sama, gunakan RGB function untuk set secondary color argument menjadi pure green. Oke, berarti kita kasih koma RGB 0, 255 dan 0 seperti ini. Oh, ini dia teman-teman, hasilnya merah ke hijau seperti ini. Seperti nama propertiesnya yaitu linear gradient, jadi dia membuat gradient merah ke hijau seperti ini. Keren teman-teman. Next, submit. As you can see, sekarang kamu dapat lihat linear gradient functionnya membuat semut merah ke hijau, dan linear gradient function membutuhkan minimum 2 color function argumen untuk dapat bekerja.
Dia dapat menerima banyak warna color argument. Lalu selanjutnya gunakan RGB function untuk menambahkan pure blue di third color argument. Oke. Di ketiga kita tambahkan RGB 0, 0 dan 255. Nah, jadi warna apa ini? Kayak hampir menyerupai warna pelangi ya, teman-teman. Kalau kita lihat-lihat, submit. Selanjutnya di dalam linear gradient function tambahkan 75% color stop after first red color argument. Don't add color stop to the other color argument. Oke, berarti kita disuruh menambahkan color stop di sini 75%. Seperti ini aja kah? Cek ya, submit. Warna merah menjadi 75% dari total div yang kita punya, teman-teman. Lalu di linear gradient function tambahkan gradient direction to 180 degree. Oh, dirubah jadi dari 90 degrees menjadi 180 degree. Oke, jadi dia ke atas ke bawah bukan kanan kiri lagi, teman-teman. Submit. Step 56, setting warna stop di red menjadi 0 dan 50 di hijau serta 100 di biru. Ini menjadi 0 di hijau menjadi 50%, lalu birunya 100%. Submit. Di warna argumen yang pertama, function rednya ubah jadi 122 dan greennya jadi 74 serta birunya menjadi 14. Red menjadi 122, greennya jadi 74 dan blue jadi 14 aja. Oke. Oh, halah. For the first color argument, bukan semuanya. Jupri. Oke, sorry. Berarti ini 255. Ini masih tetap 255. Tapi ini jadi 74 dan blue-nya 14. Submit. Oke, selanjutnya sekarang modify second color argument, yaitu warna yang kedua. Update RGB-nya menjadi 245, 245, lalu 62, 62 dan 113. Cek lalu submit. Oke, akhirnya modify dari 3 color argument linear gradient function. Yang terakhir, modifikasi warna ketiga dari argumen linear gradient function, yang dimana tadinya adalah pure blue. Update, merahnya jadi 162, greennya jadi 27 dan ini juga 27. Submit. Step yang ke-60, the red marker is looking much more realistic. How you will do the same for the green marker? Di dalam green, ubah background color menjadi background aja. Berarti kita hapus colornya, lalu submit.
dan gunakan linear gradient function, gradient direction 180. Oke, kita ganti linear dx gradient degrees-nya jadi 180 degree. Lalu X color code with the value, berarti kita gunakan 55, 68 dan 0D. Koma, masih salah. Background properties linear gradient 180 degree 55 680D. Bener dong? Apa yang salah? Spasi. Gradient. Oh, kurang I. Nah, seperti ini. Typo aja terus. Kacau. Untuk yang kedua, gunakan hex code 71 F5 dan 3E. Submit. Ini terlihat lebih baik, tapi bagian bawah dari warna hijau needs to be darker, dibikin lebih gelap. Di linear gradient yang sama tambahkan hexacode, value nya segitu. Oke, langsung aja kita masukin, katanya 11 6C 31, lalu submit. Hasilnya seperti ini teman-teman, yaitu gradasi warna hijau, perhijauan yang sekarang. Yang pertama adalah permerahan, yang kedua perhijauan, seperti yang ketiga perbiruan. Kita lihat aja nanti. Oke, even without the color stop, you might have noticed color for the green marker transition. Oke, walaupun tanpa color stop, warna green transisinya tetap sama seperti yang merah tadi ya. Linear gradient function katanya otomatis mengkalkulasi value-nya untuk kita. Oke, selanjutnya di red choice as rule, remove the three color stop from linear gradient function to be clean. Oh, kita disuruh remove color stop functionnya untuk membuat clean up kode kita. Siap, berarti ini 0% delete, 50% hapus, 100% buang. Hasilnya sama aja. Lalu step selanjutnya teman-teman, jika tidak ada gradient direction argument, function is arrange color from. Oke, katanya kalau nggak ada gradient argumennya, secara default itu functionnya akan mengarrange atau mengatur warnanya itu dari bawah ke atas. Iya, dari bawah ke atas atau long 180 degree by default. Jadi defaultnya dari atas ke bawah kalau kita nggak atur gradient directionnya. Clean up your code. Oke, bersihkan kode kita, linear gradient functionnya. Hapus, hapus, submit, dan hasilnya tetap sama aja teman-teman. Oke, next kita step 66. Sekarang kita akan menerapkan gradient ini ke yang warna biru menggunakan HSL function. Di dalam blue, background colors property to background, berarti kita hapus colornya, submit,
dan gunakan linear gradient function. Oke, linear gradient, kita pindahkan HSL nya ke dalam value nya 186 dan 76%, serta saturationnya 16% aja. Submit. Lalu untuk warna keduanya, HSL functionnya kita copy lagi, kasih tanda koma di sini, paste. HSL nya menjadi 223 90%, lalu 60%. Submit. Dan warna yang ketiga kita pakai HSL lagi, copy lagi dan paste di sini, kita rubah menjadi 240, saturationnya 56 dan lightnessnya 42. Submit. Nah, hasilnya gradasi biru seperti ini. Oke teman-teman, sangat keren sekali ya teman-teman. Kita bermain-main warna dan hasilnya menjadi gradasi warna seperti ini. Jadi bukan warna solid seperti saat awal kita bikin, warnanya jadi lebih hidup dan terlihat jadi ya mirip-mirip seperti 3D gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini. Kita lanjutkan step CSS color marker ini di video selanjutnya. Aku Indra Kusuma, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.